Malam hari kita akan melihat firman Tuhan, jalan pemulihan. Bagaimana kita melihat, kalau kita melihat pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat contoh dari Raja Daud, saudara. Sewaktu kita belajar di Raja Daud, saudara akan melihat apa yang dia perbuat. Kita bisa refleks dalam diri kita. Itu yang sering kita lakukan sebenarnya, saudara. Kita melihat 2 Samuel pasal 11. Daud dan Batsheba. Setelah Daud menjadi raja dan menguasai seluruh tanah Israel, yang sebelumnya dia tidak mengalami kekayaan seperti sebelumnya di dalam hidupnya. Tuhan mengangkat dia, meninggikan dia, memberikan dia kekayaan, kekuasaan untuk menaklukkan musuh-musuh Israel. Dan pada saat itu pasal 11 ayat 1, pada pergantian tahun, berarti ada sesuatu, kalau firman selalu katakan ada satu era, ada satu tahap yang baru sebenarnya Tuhan siapkan. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Pada saat raja-raja berperang, tiba-tiba Daud rasa malas, kayaknya enak di rumah. Seringkali kita udah mau pergi, ada aja yang terjadi. Ya, kita lihat di antara kita, saya mau berikan suatu pelajaran di sini, saudara, saya minta perhatikan. Kita melihat seringkali sebelum Tuhan melakukan yang sesuatu apapun juga di dalam kehidupan kita. Sudah saya mau saudara ketahui, iblis mengetahui. Dan dia akan memakai situasi, saudara, di mana situasi ini menghindari kita. Atau membuat kita hilang motivasi, atau kesulitan untuk datang ke suatu tempat memperoleh berkat. Saya lihat berkali-kali, saudara. Entah itu situasi keluarga, situasi transport, situasi apa saja. Di situ Tuhan izinkan untuk kita membuat suatu keputusan yang tekad untuk melangkah. Amin. Sebab jikalau kita tidak belajar mengatasi situasi, maka kita akan selalu didikte dengan situasi kita. Nah, saya mau katakan ini adalah satu yang peperangan rohani. Setiap kali Tuhan mau bekerja, ada aja yang terjadi. Kita bilang skala yang kecil di dalam kehidupan kita. Pernah saya ceritakan di keluarga. Apalagi pekerjaan yang besar. Seperti lahirnya Musa, seperti lahirnya Tuhan Yesus, bayi-bayi itu di bumi. Iblis berusaha untuk mematikan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian saudara yang berpotensi untuk melayani Tuhan, yang akan menjadi satu hal yang akan menakutkan, merugikan kerajaan iblis, saudara. Iblis itu selalu mau menaruhkan hal-hal di depan kita supaya kita tersandung, saudara. Bagi Yusuf, kita pernah pelajari, dikirim istrinya Potifar. Bagi yang lain, dikasih pasangan hidup yang tidak sesuai. Saya selalu katakan 2 hal yang penting perjanjian dalam hidup ini. Pertama, perjanjian kita dan Allah. Nggak boleh salah. Kalau kita salah, kita hilang hidup yang kekal. Perjanjian darah. Kedua adalah perjanjian suami istri. Kalau itu keliru, kita akan melihat banyak masalah. Jangan bilang pelayanan, hidup sukacita aja sudah sulit. Banyak dari kita terjebak. Namun saudara, kalau kita pernah dijebak dan kita datang kepada Tuhan,
Tuhan tetap bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Membebaskan kita sekali lagi. Amin, saudara. Tetapi jangan kita kejebak lagi. Nah, kita lihat Daud kejebak kan. Lama ini di dalam hidupnya dia dianiayai, dia dikejar oleh Raja Saul, tapi dia tidak pernah kejebak. Tapi justru pada saat dia berkelimpahan dia terjebak. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Mandinya nggak tahu pas kapan bisa tepat begitu ya, kadang-kadang. Daud lagi jalan-jalan, ada yang mandi. Nggak tanggung-tanggung yang mandi cantik lagi. Langsung hatinya bergerak. Kita tahu ceritanya yang terjadi. Dia jatuh dalam perzinahan. Ini saudaranya. Tapi Pak kan Bathsheba juga bisa menolak kan? Bagaimana menolak seorang raja? Apalagi rajanya ganteng, penuh dengan urapan. Siapa yang bisa menolong? Saya punya pendeta 2, gembala saya 2, semuanya jelek. Yang ada tampangnya. Tapi waktu diurapi jadi ganteng. Cewek semua pengen deketin. Kamu lihat lagi, di orang bagus apanya. Tapi urapan membuat seseorang cantik dan ganteng. Amin, saudara. Amin, saudara. Gak bisa plastik sejeriam, saudara. Suami harus penuh dengan urapan, istri lebih lihatnya kotor. Iya, istri penuh dengan urapan, suami itu kok mau nggak bosan? Iya kan? Bahaya kalau nggak ada urapan. Kayak tahu. Dia lihat, dia panggil, dia jatuh. Nah herannya saudara, dosa itu gampang sekali timbul akarnya. Pernah saya ditanya, Pak, kenapa ya kita nih menikah resmi ya, di hadapan Tuhan, mau ada anak susah banget. Orang yang asal-asal tiduran hamil lagi hamil. Nah Daud mengalami seperti itu sekali aja dia. Apa yang terjadi? Lalu ayat 5, mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lihat, Daud jatuh dalam dosa, kayaknya nggak ada yang lihat, kayaknya seharusnya oke-oke aja, tetapi mulai ada bibit. Dengar sudah, dosa tidak pernah tidak ada jejak. Dosa selalu ada. What the trace? No trace for the movie there. Without a trace, nggak ada jejak, tapi tidak mungkin. Semua kelakuan dosa ada jejak. Dan Daud merupakan orang yang pintar, saudara dengar baik-baik. Saat ini, karena hawa nafsunya, saya percaya hati nuraninya udah menjerit sekali. Betul nggak? Kenapa Tuhan yang campur tangan? Waktu Tuhan tidak campur tangan, bukan berarti Tuhan izinkan dan nggak ada akibatnya, bukan. Tuhan justru mau lihat bagaimana kita meresponi dengan dosa kita. Daud berusaha menutupi. Ini semua kita, saya bukan bilang Daud saja. Ini semua ada di dalam diri kita. Dan sewaktu Daud menutup bagaimana? Cara yang gampang, panggil suaminya kembali. Dulu nggak ada DNA testing. Maksudnya apa? Suaminya balik tidur sama dia bersetubuh sama istrinya. Tutup kasus, selesai, gua ada masalah. Ya tahu suaminya Uriah adalah seorang yang mengabdi kepada Daud dan kepada Allah dan kepada kerajaan. A righteous man, orang yang setia.
Dia datang, Daud bilang, kenapa engkau tidak kembali ke rumahmu? Pertanyaan yang jahat. Bukan karena dia benar-benar mau memperhatikan Uria maupun Bathseba. Dia hanya menutupi dosa dia. Saudara lihat ini. Saya mau saudara lihat dari satu hal yang kecil. Melakukan timbulnya hasil dari dosa itu, berusaha menutupi. Dia tidak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Karena Tuhan campur tangan. Saudara dengar baik-baik. Orang di dunia mungkin mereka lakukan jahat, mereka berhasil, tidak ditemukan, tidak didengar. Tetapi dengan orang Kristen yang Tuhan kasihi, tidak mungkin kita bisa menutupi. Akhirnya timbullah rancangan yang paling jahat di hati Daud. Dia tidak tahu bagaimana dia harus hadapi Bathseba. Dia tidak tahu bagaimana dia harus hadapi Uria yang sedih. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang Israel. Semua orang-orang di kerajaannya. Kalau sampai ini ketahuan, ibu jahat muncul. Gua harus bunuh. Perzinahan, menipu, membunuh. Dosa yang kecil, kalau kita tidak menghadapi dan bertobat, akan muncul lebih. Selama ini Tuhan diam dan melihat apa reaksinya. Akhirnya dia perintahkan Yoab, panglima, taruh Uria di depan, barisan depan. Waktu sedang perang lagi, keras lagi berat-beratnya, tinggalkan dia supaya dia dibunuh oleh tangan orang. Sendiri nggak mau bunuh, pakai tangan orang membunuh. Udah ada sandiwara dari dia sama Yoab. Yoab juga tentara yang tidak benar ya maksudnya. Bukannya kasih tahu, ikutin aja perintah. Akhirnya Uria mati bukan di tangan musuh, mati di tangan Daud. Ayat 18. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Yang memberitahu kepada 19 suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jika raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Pergilah, ayat 22, pergilah suruhan itu, dan sesampainya yang beritahukan kepada Daud segala yang diberitakan kepada surah orang itu, berkata kepada orang-orang itu lebih kuat daripada kami, dan keluar menyerang kami di padang, tapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Ayat 24. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hambamu dari atas tembok, sehingga berapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria orang Heti itu sudah mati. Udah selesaikan toh. Yoab katakan, Isdan. Sudah beres kan? Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan, beginilah kau katakan kepada Yoab. Keempat, orang yang berdosa pasti munafik. Sandiwara, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah serangmu terhadap kota itu, dan tutukanlah itu, demikianlah kau harus kuatkan hatimu. Sandiwara, semua ada kata-kata kode. Lihat, ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka meratapi ia karena kematian suaminya itu. Lihat ayat 27. Setelah lewat waktu berkabut, Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Kayaknya semuanya di luar tuh nggak ada yang tahu. Wah, baik benar ya Daud ya. Resmi, suami mati, saya ambil istrinya. Gak salah di mata manusia, gak salah di mata hukum, gak salah.
Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lihat ayat terakhir. Tetapi, baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hal yang telah dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Apa dilakukan itu? Jahat. Tuhan bukan benci, bukan marah, tapi sedih. Ingat, sedih karena Daud adalah anak kesayangannya. Sudah jangan salah. Kadang kita jatuh dosa, mungkin kita kira Tuhan marah. Memang Tuhan marah, tapi dia juga sedih karena dia sayang kita. Dan Tuhan mulai menyuruh siapa? Nah, kalau kita mulai pemulihan. Jatuh dalam dosa, masuk ke lumpur, ada jalan keluar. Hari ini kita mau lihat bagaimana jalan pemulihan. Amin, saudara. Pemulihan dalam segala hal. Dengar, kita semua telah berbuat salah. Apa yang terjadi saat ini karena keputusan yang kita buatnya, lalu yang salahkan Tuhan. Ayat pasal 12, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Dia datang kepada Daud berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan dia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasakkan bagi pengembara yang datang kepadanya. Kepada itu jadi dia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah kepada orang yang berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dia nggak tahu sebenarnya dia sendiri lebih gawat dari orang ini, lebih parah dari orang kaya ini. Tetapi Nathan diberikan hikmat untuk menegur Daud dengan menceritakan dulu. Wah, ini hebat sekali ya. Istri-istri, belajarlah seperti Nathan. Waktu mau tegur suami, cerita dulu. Amin. Cerita dulu. Terus udah senang cerita, suami mungkin udah tahu mau lu lagi ngomongin gua. Lihat reaksi loh. Memang sudah lihat reaksi dah. Dan anak domba betina harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Saudara, Daud kenal hukum. Dia tahu kalau orang yang mencuri dia harus kembalikan 4 kali. Itu ada di hukum Taurat. Kemudian berkata Nathan kepada Daud, engkau yang orang kaya itu lo. Daud pikir semuanya tertutup, semuanya nggak ada kelihatan. Saudara dengar. Di dalam kerajaan Allah, baik di Israel maupun gereja, yang memimpin dan yang menjadi hakim bukan manusia, tetapi Allah. Kalau di kerajaan, saya suka barang Rabi Zakaria bicarakan, kalau di kerajaan Mesir atau di luar, raja yang menunjuk nabi, dia pilih nabi itu melayani dia. Tapi benar, di dalam kerajaan Allah yang memilih dan menunjuk nabi. Nabi yang menegur raja, tidak peduli raja keadaan apa. Waktu saatnya Tuhan katakan kamu pergi tegur, dan dia harus tegur. Dengar, setiap organisasi gereja, kalau sudah tidak lagi mendengar suara nabi, dia akan sama seperti raja-raja ini. Di akhir zaman Tuhan akan membangkitkan banyak nabi dan dia akan memberikan pesan-pesan. Saudara, banyak gereja menutup yang tidak lagi mau mendengar suara teguran dari Tuhan. Dengar, apa yang Daud lakukan luar biasa. Kenapa Daud menjadi anak yang disayang dia?
Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau mencari raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu, dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, aku tambahkan. Itu kalau nggak cukup, you minta saya, aku akan berikan, Tuhan katakan. Tetapi mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Lihat, kita dipanggil dalam nama Tuhan, amin. Tadi pagi Ibu Lucia katakan apa? Doa Bapak kami, dimuliakanlah namanya. Daud tidak memuliakan nama Tuhan sewaktu dia jatuh dalam dosa. Bukan dosa lagi, tetapi membunuh. Bukan menzina dan membunuh. Tapi lihat, saya mau lihat ayat 10. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunan sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku, mengambil istri orang Het itu untuk menjadi istri. Ayat 12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terang. Ayat 13. Hal pertama kalau kita merestorasi, mau kita dipulihkan. Yang pertama, aku sudah berdoa. Jangan tutup lagi, tidak mungkin Daud akan tutup lagi. Kalau Daud mau dipulihkan, Daud katakan benar. I have sinned against God. Aku telah berdosa. Kemarin kita lihat, kita kalau ditegur, kita suka main tai chi. Kita mau menolak, menyalahkan orang. Dia yang salah, tapi tidak mau menunjuk diri kita yang salah. Tapi Daud dikatakan, aku berdosa. Tuhan, aku yang berdosa. Kemudian apa? Kepada Tuhan dan Nathan berkata bahwa Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Saudara, apapun, seandainya Daud tidak mengaku, pada saat itu mungkin dia mati. Seandainya Daud mungkin pada saat itu tetap membantah, tidak, aku tidak lakukan, mungkin kematian jatuh di atasnya. Tetapi karena Daud langsung dengan seketika itu benar, aku telah berdosa. Saudara, seringkali mengakui kesalahan kita langsung kepada Tuhan adalah jalan langkah pertama untuk pemulihan. Amin. Amin, saudara. Nomor 1. Percuma kita lari kiri, lari kanan. Percuma kita salahin orang, salahin kiri ke kanan. Yang pertama, Tuhan tolong aku berdosa. Kedua, meskipun Tuhan telah mengampuni, tetapi akibatnya tetap kita tanggung. Ini yang susah. Ada kalanya di mana belas kasihan Tuhan, akibatnya Tuhan sopotin, nggak usah tanggung. Tetapi bagi Daud, karena dosanya mendalam, dia harus tanggung. Apa akibatnya? Pedang itu tidak akan keluar. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru beda. Haleluya, amin. Perjanjian baru beda. Perjanjian baru karena Tuhan Yesus telah mati, pedang itu dipatahkan, kutub itu dipatahkan. Perjanjian lama nanti. Tapi prinsip tetap sama. Harus datang mengaku. Kedua yang Daud lakukan adalah dia mulai doa pun. Dia rendahkan hati dia di hadapan Tuhan. Tidak mau makan, tidak mau minum, tidak hadiah. Bergumul di hadapan Tuhan. Hatinya remuk, saudara. Kedua, hati yang remuk Tuhan tidak menolak. Amin. Dan dengar baik-baik.
kita berbuat apapun juga satu hal. Saya mau saudara ingat satu hal. Satu hal saudara harus ingat. Tuhan selalu beri belas kasihan kepada orang yang hatinya lembut. Berarti dia tidak mengeras, berarti dia tidak menuduh orang, berarti dia katakan Tuhan aku yang hancur. Benar aku. Gak reasoning sama Tuhan kamu tahu. Gimana kan gua lagi jalan kok dia, tapi dia lagi mati. Salah siapa Tuhan? Ya bagaimana di rumah di kamar mandi tuh pintunya tutup. Kok gua disalahin? Ya bisa ya. Kita selalu bisa kasih alasan, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Dengan itu tidak menyelesaikan masalah. Hanya pada satu hal, Yesus. Memang aku berdosa. Aku rendahkan hatiku. Lihat, kita pernah ajar kalau orang sudah puasa, itu berarti dia benar-benar desperate. Rendahkan hati. Aku nggak mau makan, aku mau Tuhan. Kalau sampai kita tidak mau makan itu nggak lebih penting. Saya mau Tuhan lebih, saudara pasti masuk dalam puasa. Orang yang rindu pasti mau puasa. Udah pasti saudara. Karena dia tahu sewaktu dia puasa hadirat Tuhan nyata. Sewaktu dia puasa Tuhan mendengar suara hatinya. Saudara, benar. Puasa itu dahsyat, saudara. Kalau dilakukan dengan benar, dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, puasa itu besar kuasanya. Saudara, seperti saya katakan, kita semua pernah berbuat salah. Membuat keputusan yang salah. Membuat sesuatu yang mungkin, buat nyesal banget. Gak bisa diganti sejarah. Maaf, time machine belum diciptakan. Kalau saya sudah ciptakan, saya kasih tahu sebelum. Tapi dengan sudah. Di dalam kesalahan Tuhan bisa mengubah ratapan menjadi tarian. Haleluya, ditepuk tangan bagi. Tapi sebelum tarian harus bertobat, harus merendahkan. Amin, saudara. Demikian Allah. Nah, kita tahu ceritanya. Setelah dia berkorban, setelah dia berpuasa, dia tahu Tuhan sudah jatuhkan hukumnya. Akhirnya anak siapa yang dijadikan raja? Salomo. Dia lagi bilang, Tuhan kok nggak adil banget nih? Kan masih banyak istri yang baik-baik. Maksudnya apa? Apapun yang tidak baik. Kita semua pernah salah ya? Bisa nyesal, kita harus nyesal. Jangan sampai nggak nyesal. Yang kata Tuhan baiklah pasti berkat. Tidak. Justru kita menyesali kesalahan seperti Daud. Menyesali, tidak mau lakukan lagi, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan memimpin kita keluar dari yang lama dan menjadikan kita orang yang beriman. Saya mau saudara belajar ini, saya tidak mau saudara sampai keluar, nggak ada masa depannya ya, nggak ada kesempatan lagi untuk kembali tidak. Tuhan bisa mengganti. Mungkin di sini kita tertuduh. Mungkin kita merasa, aduh, kenapa gua dulu nggak begini, dulu gua nggak begitu. Banyak tuduhan di dalam pikiran kita. Why nggak habis-habis. Setiap malam kita menyesal, kenapa ya aku gitu? Kenapa ya aku gitu? Kenapa ya Tuhan? Saudara, lewatkan yang lalu. Amin. Jangan tanya lagi. Udah berbuat tidak bisa diubah. Tapi jangan sampai masa depan kita dihancurkan oleh masa lalu kita. Ingat, jangan sampai masa depan kita yang cerah di dalam Tuhan dihantui, dirusakkan oleh masa lalu kita. Tanggalkan semua itu. Mulai bab yang baru, mulai halaman yang baru, mulai cerita yang baru. Amin.
saudara, mulai belajar yang baru sesuatu, mulai hidup untuk kita dan untuk anak-anak saudara. Habis saudara, saya tidak peduli latar belakang apa saudara dahulunya, tetapi saya mau katakan masa depan kita tetap cerah di hadapan Tuhan. Dan saya mau saudara belajar. Tetapi satu hal yang saudara harus ingat, kalau kita terus melakukan yang sama tidak berubah, kita tidak akan keluar dari masalah. Keluarnya dari masalah harus hidup dalam prinsip yang baru, sesuai dengan firman. Pegang teguh firman Tuhan dan bekerja bagi keluarga sesuai dengan firman Tuhan. Belajar merenungkan, Tuhan aku mau tahu bagaimana jalan Tuhan. Tuhan aku mau tahu bagaimana keluarga saya. Sebab waktu Tuhan sudah pilih kita. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. That's a stupid mistake. Hidup kita tidak bisa dibanding-bandingkan. Setiap orang hidupnya menilai di mata Tuhan. Setiap orang ada nilai yang luar biasa di mata Tuhan. You have a future, masa depan yang luar biasa. Jangan kita hanya pikir, kenapa aku bisa menjadi single parent? Kenapa aku bisa jadi single mother? Oh, kesalahan mungkin dulu masih nak kenal Tuhan. That's it. Sampai di situ saja. Tapi sekarang kita mulai pikir, aduh, jangan sampai anakku single parent. Jangan sampai anakku single parent. Betul? Nah kalau kita nggak mau lewat, nggak terus dia di belakang, akhirnya kemungkinan besar nanti anak kita single mother. Jangan sampai itu terjadi. Amin. Nah kita udah buat mistake di sana. Kenapa gue pilih dia ya? Ya udah pilih apa lagi? Ya udah terima. Amin. Ingat ya saudara, kalau kita berontak terus, hati kita tidak bisa terima apa yang sudah terjadi, kita tidak akan ada damai. Kita harus terima dulu. Ya udah, aku udah lakukan. It's my choice. I bear consequences. Tapi sekarang aku ada Tuhan yang menolong saya untuk menghadapi semua tantangan. Amin. Amin saudara. That's what I want you to do. Itu yang kita mau lakukan. Mulai hari ini, jangan dihantui lagi oleh masalah lalu. Jangan bandingkan itu saudara dengan siapapun juga. Nggak ada arti. Jangan cemburu juga. Tetapi ketahui Tuhan, Engkau mempunyai rencana bagiku. Apa itu rencana? You want to be set free? Yang mau dibebaskan. Dengar iblis selalu mau jatuhkan kita, saudara semua katakan jangan izinkan dia. I want to pray for you. Saya mau doakan. Amin saudara. Lepas dari yang lain. Masuk di dalam rencana Tuhan yang indah. Saya mengasihi kalian semuanya. Saya tahu semua orang di sini ada tantangan kecuali berapa nggak terlalu besar. Kita keluarga semua nggak sempurna. Mungkin ada ibu yang mengalami sulit di dalam hidup. Tetapi hal yang paling besar, harta yang tak ternilai adalah mengenal Tuhan. Saudara, selama kita hidup di bumi, saya tidak peduli urapan apapun, dia masih bisa jatuh dalam dosa. Karena kita masih dalam kedagingan. Kenapa kita bisa masih Tuhan izinkan kita masih bisa jatuh dalam dosa? Karena kita harus terus bersandar. Orang yang jatuh dalam dosa karena udah kurang bersandar, kurang doa, kurang rendahkan hati, kurang berharap, kurang tanya Tuhan, kurang hikmat. Intinya dia kurang Yesus di dalam hidup, kurang Kristus. Urapan apapun orang masih bisa jatuh dalam dosa. Pendeta saya itu paling diurapi hadiran dahsyat. Dia jatuh dalam dosa. Dan waktu jatuh dalam dosanya bukan kecil lagi dosa. Semuanya satu paket. Uang, cewek, angku, angku dulu. Biasanya orang jatuh yang paling berat angku dulu. Dengar baik. Angku adalah musuh. Kenapa? Orang kalau diurapi kan boleh dipakai Tuhan. Dia nggak ngomong, tapi hatinya kan itu paling mengerikan. Udah sombong kedua cewek itu. Dia pasti jatuh. Hamba Tuhan Deneteli kasih tahu kalau iblis itu setiap kali menuntut minta kepada Tuhan dengan baik ini, saya sudah minta kepada Tuhan supaya dia bisa cobai hamba Tuhan dengan cewek.
Kebanyakan Tuhan tidak izin, 99% tidak izin. Sebab diizinkan. Kan saat kapan Tuhan izinkan? Sudah tahu? Saat hamba Tuhan itu keluar dari jalur kehendak Tuhan, mulai menyimpang, iblis tuntut, saya mau upah. Setiap cobaan diizinkan, tetapi ada saat di mana Tuhan tegur, dia nggak mau dengar yang menyimpang. Dengan urapan adalah haknya adalah barang surgawi yang amat bernilai, yang amat mahal, adalah kepercayaan Tuhan kepada hambanya. Kita harus jaga dengan segenap hati kita pengurapan itu. Jangan kira murah. Nah, saudara kan sering kira urapan Tuhan murah. Nothing is cheap in heaven. Keselamatannya mahalnya bukan main. Siapa yang mahal bukan? Memang kita dapatnya cuma-cuma tapi mahal. Semua yang ada di dalam firman Tuhan, you mau keluarga bahagia diberkati, harga mahal. You mau anak ini diberkati, bayar harga. You mau ini takut sama you bayar harga kekudusan. Gak ada yang murah. Saya mau katakan, gak ada yang murah. Saudara kalau pikir murah, saudara salah.